Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan materi kita yaitu pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, kalau gimana kalian kabarnya? Semoga kalian di rumah baik-baik saja ya. Dan kali ini kita akan belajar tentang khalifah-khalifah Bani Umayyah di Damaskus. Nah, kalau kemarin kita belajar tentang berdirinya dinasti Umayyah sampai umumnya, nah sekarang kita akan mempelajari tentang beberapa khalifah dari dinasti Umayyah di Damaskus. Nah, perlu kita ketahui bahwa Bani Umayyah kemarin diambil dari kata nenek pendiri Bani Umayyah, yakni neneknya Muawiyah bin Abi Sufyan yang bernama Umayyah bin Abdus Syams. Nah, sekarang kita akan kenalan dulu dengan khalifah-khalifah yang ada di Bani Umayyah. Nah, nanti setelah ini baru kita pelajari khalifah-khalifah siapa saja yang paling terkenal dari Bani Umayyah. Nah, khalifah yang pertama dari Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu sekaligus pendirinya. Yang kedua yakni Yazid bin Muawiyah. Yang ketiga Muawiyah bin Yazid. Yang keempat ada Marwan bin Hakam. Yang kelima ada Abdul Malik bin Marwan. Yang keenam ada Al-Walid bin Abdul Malik. Yang ketujuh ada Sulaiman bin Abdul Malik. Yang kedelapan ada Umar bin Abdul Aziz. Yang ke-9 ada Yazid bin Abdul Malik. Yang ke-10 ada Hisham bin Abdul Malik. Yang ke-11 ada Walid bin Yazid. Yang ke-12 ada Yazid bin Walid. Yang ke-13 ada Ibrahim bin Walid. Yang terakhir ada Marwan bin Muhammad. Nah, itu tadi beberapa khalifah dari Bani Umayyah. Nah, sekarang kita akan mempelajari khalifah-khalifah yang terkenal. Ada siapa saja kira-kira? Nah, di sini ada 4 khalifah yang terkenal dari Bani Umayyah. Yang pertama ada Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa Muawiyah merupakan pendiri dari Bani Umayyah. Nah, dia itu memproklamirkan pendirian Bani Umayyah sebelum Khalifah Ali turun menjadi khalifah dari Khulafaur Rasyidin. Jadi dia dengan berani mendirikan Bani Umayyah padahal Khalifah Ali masih menjabat menjadi khalifah. Nah, di sini tapi dia memiliki beberapa kebijakan yang membawa maju dinasti Umayyah dan membawa keberhasilan. Nah, yang pertama adalah membentuk departemen dan duta yang belum dibentuk oleh khalifah sebelumnya. Jadi dia membentuk departemen yang sebelumnya belum pernah dibentuk oleh Khalifah Ali. Nah, yang kedua, mengangkat beberapa profesional dalam bidang administrasi. Nah, dia memiliki kebijakan mengangkat beberapa seorang profesional dalam bidang administrasi dari Bizantium. Jadi dia mengambil orang dari Bizantium yang dianggap mampu untuk mengelola administrasi untuk dijadikan pengelola administrasi di pemerintahannya. Nah, yang ketiga, memperluas kekuasaan sampai Afrika Utara, India dan Bizantium. Jadi dalam pemerintahan Muawiyah ini dia berhasil memperluas wilayah sampai ke Afrika, India dan Bizantium. Bizantium sendiri kalau sekarang itu namanya Yunani. Nah, lanjut yang kedua, ada khalifah yang terkenal lagi yang namanya Marwan bin Hakam. Nah, khalifah Marwan ini dikenal memiliki pemikiran yang tajam, fasih berbicara dan berani. Berani dalam hal apa? Berani dalam mengusir pemberontak. Yang selanjutnya ahli pembaca Al-Quran. Jadi Khalifah Marwan bin Hakam ini pada masanya itu dia merupakan salah seorang yang pandai membaca Al-Quran dan fasih melafalkannya. Yang selanjutnya, Khalifah Marwan ini banyak meriwayatkan hadis. Nah, beliau ini banyak meriwayatkan hadis dari sahabat-sahabat Rasulullah, terutama dari Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Yang selanjutnya, berjasa
menerbitkan alat-alat takaran dan timbangan. Jadi pada masa Khalifah Marwan ini beliau itu berjasa dalam menertibkan alat-alat takaran atau timbangan. Nah, yang paling pentingnya ini yang terakhir, pertama kali menciptakan mata uang sebagai alat jual beli. Khalifah Marwan ini ternyata dulu itu yang pertama kali mengenalkan mata uang sebagai alat jual beli. Selanjutnya ada Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Nah, di masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik ini dinilai sebagai masa kejayaan dari Bani Umayyah. Jadi segala aspek saat pemerintahan Al-Walid ini berkembang dengan pesat. Nah, apa saja kebijakannya? Nah, ini Khalifah Al-Walid saat itu dapat memperluas wilayah ke daerah-daerah di Afrika dan Eropa Barat. Nah, dia saat itu dapat masuk ke Eropa Barat dengan pemimpin pasukannya yang bernama Tariq bin Ziyad. Nah, Tariq bin Ziyad ini bersama 12.000 pasukan dari orang Islam, mereka berhasil masuk ke Eropa dan menaklukkan Andalusia. Kalau Andalusia itu sekarang namanya Spanyol. Nah, selanjutnya memiliki perhatian besar pada bidang militer. Nah, saat itu beliau mendirikan angkatan laut. Nah, selanjutnya mulai berkembangnya arsitektur Islam. Nah, pada saat itu arsitektur Islam mengalami perkembangan yang sangat pesat. Seperti saat itu beliau mengeluarkan kebijakan kalau beliau ingin memperluas Masjid Nabawi serta mendirikan Masjid Agung yang semuanya adalah yang sebelumnya adalah sebuah basilika. Nah, yang selanjutnya ada beliau adalah orang pertama yang membangun rumah perawatan dan rumah sakit untuk tunagrahita. Jadi beliau merupakan orang pertama yang membangun rumah sakit atau rumah perawatan untuk orang-orang tunagrahita. Tunagrahita itu sendiri adalah orang-orang yang memiliki keterbelakangan mental. Nah, selanjutnya ada khalifah yang terakhir, yaitu khalifah yang terkenal, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini sendiri khalifah yang paling pendek masa jabatannya atau yang paling sebentar menjadi khalifah, sekitar tidak ada sampai 3 tahun. Nah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini walaupun sebentar masa jabatannya, tapi beliau memberikan pengaruh yang sangat besar bagi Bani Umayyah. Nah, yang pertama yakni mampu mengangkat status sosial dan derajat masyarakatnya menjadi makmur. Nah, pada saat itu ada sebuah cerita yang mengatakan bahwa pada saat masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini, pada para amil zakat itu pada kesulitan mencari orang yang ingin diberi zakat. Mereka sampai kesulitan mencari penerima zakat. Berarti hal ini menunjukkan bahwa di sana banyak rakyat yang sudah makmur dan tergolong orang yang mampu semua. Nah, yang selanjutnya aktif mengawasi administrasi para gubernurnya. Nah, beliau juga aktif mengawasi para gubernurnya. Karena apa? Karena sebelum itu beliau mengganti pejabat yang dolim. Beliau banyak mengganti pejabat-pejabat yang dolim dan yang korup. Jadi mereka setelah itu memperketat pengawasan terhadap administrasi negara agar tidak ada pejabat yang korup. Nah, yang terakhir yang bisa kita nikmati sampai sekarang yakni adalah adanya kebijakan kodifikasi hadis. Jadi pada masa Umar bin Abdul Aziz ini beliau mengeluarkan kebijakan untuk mengumpulkan, menyusun dan menghimpun hadis dari berbagai rawi untuk dijadikan
kitab-kitab hadis. Nah, mungkin itu tadi beberapa khalifah yang terkenal dari Bani Umayyah. Nah, mungkin kalau ada yang kurang jelas bisa dipertanyakan di grup. Dan nanti tugas kalian adalah untuk materi kali ini, tugas kalian yaitu menulis dan menceritakan kembali dengan bahasa sendiri tentang salah satu khalifah yang terkenal tadi. Nah, selain itu, selain kalian menuliskan ceritanya, kalian juga harus menuliskan ibrah atau pelajaran apa yang dapat diambil dari khalifah-khalifah tadi. Nah, saya harap nanti dari kalian mempelajari kepemimpinan dari beberapa khalifah tadi, kalian bisa mengambil pelajarannya dan bisa menirunya yang baik-baik. Mungkin sekian dari saya. Tetap belajar di rumah dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.